Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Mungkin satu energi yang saya katakan tadi sedang berusaha untuk melangkah, di mana langkah tersebut untuk mencari suatu ketenangan secara pemikiran. Bukan hanya mencari suatu ketenangan secara pemikiran, sepertinya satu energi tersebut terlalu banyak perencanaan yang tertunda akibat dari hubungan asmara.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut pergi seakan-akan seperti pecundang. Pergi seakan-akan melarikan diri dan memberikan berbagai beban atau tanggung jawab. Yang seakan-akan kepergian dari pihak lain memberikan suatu dampak positif, tetapi dampak positif itu tidak sesuai dengan harapan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut dan mengarah terhadap pihak ketiga. Satu kartu menggambarkan 3 energi. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap kedua energi tersebut, manusia itu ataupun pihak ketiganya. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan bahwasannya diri kamu sedang berusaha untuk melepaskan. Sedang berusaha untuk melepaskan dan sedang berusaha untuk pergi jauh. Dimana ketika diri kamu ingin pergi jauh karena diri kamu sudah merasa sangat lelah untuk menghadapi orang yang kamu perjuangkan, di mana orang tersebut penuh dengan drama atau toksik. Sepertinya tingkat kejenuhan kamu itu yang mengharuskan diri kamu untuk bergerak. Kalau diri kamu tidak mendapatkan suatu tingkat kejenuhan, mungkin kamu betah di dalam kondisi ketidaknyamanan tersebut. Berarti keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan sesuatu hal yang berdampak positif terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan berdampak positif? Karena secara tidak langsung alam semesta sudah membuka kedua biji mata kamu terhadap orang yang kamu perjuangkan, terhadap orang yang kamu pertahankan. Kalau tidak alam semesta membuka kedua biji mata kamu, mungkin kamu akan selalu bersedih dan mungkin kamu masih akan menerima berbagai tindakan yang begitu sakit hati. Bersyukur terhadap pergerakan alam semesta, Wageng. Tetapi diri kamu di sini saya melihat memang ada sikap optimis untuk bergerak. Tetapi sepertinya masih ada sisi penghambat yang menempel di dalam pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan menempel di dalam pemikiran kamu? Mungkin diri kamu belum terima dari kondisi kesakitan tersebut. Kamu masih belum bisa melupakan kondisi kesakitan tersebut. What the fuck? Optimis untuk bergerak tetapi pemikiran masih mundur ke belakang. Apa yang terjadi di dalam energi kamu? Apa yang kamu inginkan dari seseorang yang telah menyakiti diri kamu? Apakah diri kamu menginginkan untuk melihat kondisi manusia tersebut hancur? Apakah diri kamu menginginkan untuk melihat manusia itu tidak seimbang? Kalau kamu masih menginginkan manusia itu untuk hancur, kamu tidak beda jauh dari manusia tersebut. Tidak beda jauh.
Karena semakin diri kamu terobsesi untuk melihat diri dia hancur, untuk melihat diri dia tidak seimbang, obsesi kamu itu tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Ibarat mencari satu jarum di atas jerami. Secara otomatis tidak akan pernah ketemu. Biarkan pergerakan alam semesta yang bergerak untuk memberikan manusia itu peringatan. Jangan kotori pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu menuntut suatu keadilan dari rasa sakit hati kamu. Wajar memang kamu menuntut suatu keadilan, tetapi kenyataannya, apakah keadilan yang kamu tuntut itu memberikan dampak positif terhadap diri kamu? Daripada diri kamu terobsesi untuk menuntut suatu keadilan, lebih baik keadilan tersebut kamu ubah dan kamu minta terhadap Sang Pencipta agar Sang Pencipta bisa memberikan diri kamu perubahan. Saya paham dia pergi meninggalkan diri kamu seperti orang pecundang. Saya mengerti manusia itu melarikan diri dan meninggalkan berbagai beban atau tanggung jawab terhadap diri kamu. Tetapi kamu jangan mengira kepergian diri dia mendapatkan suatu kebahagiaan. Tidak. Justru kepergian diri dia membuat diri dia bingung apa yang harus dilakukan dan apa yang harus menjadi prioritas dia. Karena dia masih mencari suatu jalan atau mencari suatu tujuan, tetapi tujuan tersebut tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia masih menerima berbagai permasalahan. Ini Dewa Geng. Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya kalau cocok angkat, tetapi kalau tidak cocok jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap pihak ketiga sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, saya rasa pihak ketiga akan meninggalkan ini manusia. Kenapa meninggalkan ini manusia? Karena pihak ketiga tidak mendapatkan suatu keseimbangan lagi. Mungkin di awal mendapatkan tujuan, tetapi untuk saat ini tidak. Dia akan pergi, akan meninggalkan ini manusia dalam kondisi yang penuh dengan kesedihan. Kamu bisa melihat sendiri nih, 6 pedang. Satu pedang dipegang untuk berbuat kelicikan. Ini Dewa Geng. Pihak ketiga akan meninggalkan dan pihak ketiga akan melepaskan hubungan itu dan mencari seseorang yang bisa lebih mapan dari manusia tersebut. Namanya juga pihak ketiga, kalau tidak materi mungkin tidak mau bertahan. 1:1000 kalau pihak ketiga menganggap hubungan itu adalah hubungan sakral. Itu dia Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Tower, akan ada kehancuran. Pergi meninggalkan dalam kondisi kehancuran, pergi meninggalkan dalam kondisi kemiskinan, pergi meninggalkan dalam kondisi keterpurukan, atau dalam kategori di saat terjatuh. Dan saya rasa manusia itu untuk saat ini sedang gelisah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor
kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. The Emperor, seseorang yang seakan-akan tidak memiliki tujuan ketika pihak ketiga pergi meninggalkan diri dia. Di saat pihak ketiga pergi meninggalkan manusia tersebut, manusia itu lagi kondisi kehancuran dan tidak stabil. The Emperor, seseorang yang dahulu memiliki keseimbangan, keseimbangan itu habis difoya-foyakan dengan rasa kesenangan ataupun kebebasan. Dan untuk saat ini manusia itu sedang mempergunakan otaknya secara waras. Dan mungkin bisa saja manusia itu sudah menyadari selama ini dia hanya dimanfaatkan, sedang hancur. Kita lihat kartu berikutnya. Seven of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Kartu pertama pedang, kartu keempat pedang. 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, manusia itu dimanipulatif, manusia itu dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, pihak ketiga meninggalkan. Setelah mendapatkan tujuan, manusia itu hancur. Setelah diliciki, manusia itu tidak lagi memiliki keseimbangan. Seven of Swords, mencari keuntungan. Keuntungan itu sudah didapatkan oleh pihak ketiga sehingga pihak ketiga ingin pergi meninggalkan manusia itu dalam kondisi benar-benar hancur. Berarti masih ada kaitannya terhadap video yang barusan saja saya upload, yang dimana judul topik tersebut harga diri manusia itu diinjak. Setelah diinjak, kondisi diri dia hancur dan ditinggalkan. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa setiap kali kakak membahas mengenai manusia tersebut akan ditinggalkan dan mengenai pihak ketiga akan meninggalkan, ditinggalkan dan meninggalkan, tetapi secara formalitas saya masih melihat manusia itu bahagia. Sebelum diri kamu mempertanyakan hal tersebut terhadap diri saya, coba kamu flashback kembali ketika manusia itu bersama dengan diri kamu. Pernah tidak manusia itu berbicara jujur terhadap diri kamu, atau manusia itu penuh dengan kemanipulatifan? Itu saja yang kamu pikirkan secara logika. Berarti apa yang kamu lihat belum tentu menggambarkan kondisi batin dia. Itu dia wage. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi yang saya berikan terhadap diri kamu. Resonate atau tidak resonate, saya kembalikan terhadap diri kamu. Itu dia wage. Bagaimana? Sampai di sini sudah cukup mengerti atau sudah cukup jelas, atau menurut diri kamu perkataan saya itu cocok? Itu dia wage. Izinkan saya untuk menarik nafas karena memang lagi-lagi saya berusaha untuk mengesampingkan kondisi kesehatan saya, dan saya lebih mengutamakan informasi yang ingin saya berikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Lovers. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra.
keluarnya kartu The Lovers ini seakan-akan hubungan dia terhadap pihak ketiga sedang tidak harmonis. Kalaupun harmonis itu mungkin di awal, karena ada yang memberikan dan diberikan. Mungkin harmonis karena manusia itu lagi kondisi seimbang. Keseimbangan dia yang menciptakan pihak ketiga untuk membuat keharmonisan. Tetapi keharmonisan itu tidak lagi berbicara karena mungkin manusia itu lagi hancur, lagi terpuruk, lagi ada masalah. Di saat lagi terpuruk, pihak ketiga pergi. Apakah diri kamu masih ingin menampung manusia itu setelah manusia itu tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu, menghadirkan pihak ketiga terhadap hubungan kamu, meliciki hubungan kamu, pergi meninggalkan diri kamu berbagai beban, dan membuat diri kamu hancur? Masih ingin menerima manusia tersebut? Daripada menerima manusia tersebut, lebih baik kamu fokus terhadap kehidupan kamu. Saya tidak menyuruh diri kamu untuk berpisah. Kalau diri kamu masih menginginkan manusia itu kembali, terima dan berikan kesempatan. Saya tidak menghakimi diri kamu dan saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak menyalahkan diri kamu. Saya hanya mencoba untuk melihat dari setiap kartu yang saya ambil. Tidak ada unsur negatif yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Apa yang saya lihat itu yang saya berikan terhadap diri kamu. Tidak mau saya melebih-lebihkan dan tidak mau saya mengurang-urangi. Saya berbicara apa adanya, tidak penuh dengan kemunafikan. Dan saya tidak mau memberikan suatu readingan terhadap pendengar kartu tarot agar pendengar kartu tarot itu bersantai-santai. Tidak. Kalau kartu berbicara positif, saya akan berbicara positif. Kalau kartu berbicara negatif, saya akan berbicara negatif. Tidak mau memberikan suatu harapan. Karena kalau saya memberikan suatu harapan, ujung-ujungnya itu akan bertolak belakang terhadap energi yang saya miliki, apalagi seseorang yang ada di dalam tubuh saya. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Page Five of Pentacles. Five of Pentacles. Kata Pentacles mengarah terhadap perasaan dan materi. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin, Pentacles ini koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya ambil tadi, dalam waktu dekat, manusia itu akan menerima kesedihan, penyesalan, dan akan mencoba untuk memberikan suatu pemikiran agar manusia itu bisa mengintrospeksi diri dia. Wah, ternyata pihak ketiga hanya memanfaatkan saya ya. Wajar dong, namanya juga kesenangan. Kalau tidak ada yang diberikan, pasti tidak akan mau betah. Itu dia, Wak Geng. Unsur udara, unsur api. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kamu tinggal pilih yang mana zodiak kamu dan kamu tinggal pilih yang mana zodiak manusia tersebut. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.